Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang motivasi. Maksud motivasi itu adalah dorongan dalam diri seseorang yang memaksa orang tersebut bertindak melakukan sesuatu, ya. Jadi memotivasi, ya. Dorongan ini timbul dari kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ya, ini grafik gambarnya, ya, model proses motivasi. Ini awalnya dari keinginan yang tidak terpenuhi, ya. Makanya di sini muncul ketegangan, ya. Biasanya orang nggak puas, lalu muncul dorongan untuk melakukan sesuatu, ya. Di sini ada perilaku dan pemenuhan perilaku untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan. Jadi manusia berusaha memenuhi tujuan dan kebutuhan untuk mengurangi ketegangan itu. Ya, ini butuh belajar dan proses kognitif. Ya, tujuan motivasi, ya, motivasi konsumen dalam memberi produk itu yang pertama tentunya memenuhi kebutuhan dan keinginan, ya. Lalu tujuan motivasi selanjutnya adalah memperoleh kepuasan, ya. Karena kebutuhan dan keinginan setelah dapat tentunya mereka akan puas, ya, karena sudah mendapatkan. Lalu mendapatkan produk yang terbaik. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, memperoleh kemudahan dan kenyamanan. Dan yang keenam, menjalin hubungan baik dengan pihak perusahaan. Tujuan yang akan dicapai, ya, akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, di sini, ya, tujuan di sini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Yang pertama adalah pengalaman pribadi, ya. Misalnya orang yang biasa nginap di hotel berbintang akan memiliki tuntutan yang lebih dibanding orang yang baru pertama kali menginap di hotel, ya. Orang yang biasa menginap di hotel berbintang mestinya udah paham harus ada ini, harus ada itu. Makanya dia kalau menginap pindah hotel yang lain itu biasanya minta tuntutan segala macam, ya. Itu pengalaman pribadi. Lalu yang kedua, kemampuan fisik, ya. Kemampuan fisik pasti akan mempengaruhi tujuan dalam memenuhi kebutuhan. Misalnya anak, dewasa, orang tua dan sebagainya. Ya, ini berbeda-beda, ya. Pada masa anak-anak, pada masa dewasa, pada saat menjadi orang tua, itu akan mempengaruhi tujuan dalam memenuhi kebutuhan, ya. Misalnya anak-anak belum punya tanggung jawab, belum punya kebutuhan yang banyak, ya, karena mereka menggantungkan orang tua. Lalu dewasa itu sudah mulai memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi orang tua, ya. Orang tua harus menyekolahkan anak dan sebagainya. Oke, lalu yang ketiga, budaya dan nilai yang dianut, ya. Di sini berbeda-beda budayanya. Misalnya tiap daerah itu punya budaya pernikahan sendiri-sendiri, ya. Lalu syukuran dan lain-lain. Lalu yang keempat, kemampuan finansial, ya. Misalnya banyak orang yang ingin beli motor dan rumah, namun tidak semua mampu membelinya. Ya, makanya di sini tergantung pada kemampuan finansialnya. Lalu motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya. Intrinsik itu dalam diri sendiri, motivasi dalam diri sendiri, sedangkan ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari orang lain. Oke, sekarang kita lihat beberapa teori motivasi, ya. Yang pertama, teori motivasi insentif, ya. Jadi teori ini menyatakan bahwa seorang melakukan tindakan itu karena adanya insentif atau imbalan. Jadi kalau ada imbalan itu mendorong orang tersebut melakukan lagi atau mengulangi lagi, seperti itu. Itu insentif, ya. Itu maksud kenapa orang perlu diberi insentif. Misalnya orang biar bekerja lebih giat, ya, insentifnya gaji dinaikkan, seperti itu. Insentif itu bisa macam-macam, ya, bisa berupa materi seperti uang, mobil dan sebagainya. Kalau yang non materi itu cukup dengan ucapan selamat, ya, piagam, bunga dan lain-lain. Nah, ini pihak marketing bisa menggunakan teori ini, teori insentif, untuk menarik dan mempertahankan konsumen, ya. Misalnya konsumen diberi hadiah, ya, konsumen dipuji, seperti itu. Ini bisa dipakai untuk mempertahankan bahkan menarik konsumen baru. Yang kedua, teori motivasi McClellan, ya. Di sini dikemukakan tahun 1987 oleh David McClellan.
yang menekankan dorongan manusia untuk berprestasi, ya. Nah, di sini ada 3 kebutuhan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Yang pertama, kebutuhan berprestasi, ya. Di sini agar berhasil mencapai sesuatu. Lalu kebutuhan afiliasi, itu menjalin hubungan antar personal. Dan yang ketiga, kebutuhan memperoleh kekuasaan, ya, menjadi pimpinan dan sebagainya. Nah, marketing itu bisa memanfaatkan teori ini untuk membangun tim kerja bagian penjualan. Maksudnya agar mereka berprestasi, ya, berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada konsumennya. Nomor 3, teori X dan Y. Ini dikemukakan oleh Douglas Gregor tahun 66, ya, yang menyatakan manusia itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok X itu tidak termotivasi dan tidak suka bekerja. Sedangkan kelompok Y sangat termotivasi, kreatif, dan semangat kerja. Ya, ini 2 kelompok yang saling bertentangan. Ya, ini ciri yang lebih lengkap, ya, ciri manusia teori X. Yang pertama, tidak suka bekerja, ya. Yang kedua, tidak suka diberi tanggung jawab, selalu mengelak, ya. Lalu yang ketiga, selalu harus diawasi, dipaksa dalam bekerja. Ya, yang keempat, membutuhkan pengarahan dalam bekerja. Wah, ini karyawan kalau seperti ini berat sekali nih buat pimpinan, ya. Jadi karyawan itu butuh diawasi, butuh diarahkan, ya, tidak suka tanggung jawab dan sebagainya. Makanya sekarang mencari karyawan itu harus benar-benar hati-hati. Sedangkan ciri manusia teori Y itu suka bekerja, menyenangi pekerjaannya, bangga terhadap pekerjaannya, ya, jadi tanggung jawabnya penuh, ya. Lalu mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan kreatif, ya, kadang melebihi dari yang kita harapkan. Lalu yang keempat, hanya membutuhkan sedikit pengarahan. Manusia teori Y itu sudah bisa berjalan sendiri. Nah, di sini marketing harus mempunyai kemampuan untuk mengenali tenaga penjualannya agar mampu memaksimalkan kinerja penjualan. Oke, lalu yang keempat itu teori ERG. ERG itu ini existence, relatedness, dan growth, ya, ERG ini, ya. Ini yang mengemukakan adalah Clayton Alderfer tahun 72, ya. Teori ini hampir mirip seperti teori Maslow, bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang tersusun dalam hierarki, ya. Nah, seseorang itu melakukan sesuatu itu karena 3 alasan, ya. Yang pertama, eksistensi, kebutuhan yang dipuaskan oleh makanan, upah, kondisi kerja. Ini seperti kebutuhan dasar. Lalu relatedness, ya, kebutuhan yang dipuaskan oleh hubungan sosial antar teman, antar pribadi, itu relatedness, ya. Lalu yang ketiga, growth itu kebutuhan yang dipuaskan karena telah melakukan sesuatu yang produktif dan kreatif, ya, perkembangan. Nah, inilah ERG, ya, existence, relatedness, growth, ya. Lalu yang kelima, model dikotomi, pelarian, pencarian. Nah, maksudnya teori ini menyatakan seorang melakukan tindakan itu karena ada dorongan untuk melakukan pelarian dan pencarian, ya. Pelarian itu kebutuhan untuk melepaskan diri dari rutinitas, ya. Kadang kalau kita jenuh, kita keluar, ya, misalnya ke laut atau jalan-jalan atau kafe, itu pelarian, ya, dari rutinitas, ya. Sedangkan pencarian itu digambarkan sebagai keinginan untuk belajar, untuk mendapatkan manfaat batin. Nah, ini pencarian itu misalnya mencari apa, ya, mencari seminar atau mencari materi baru seperti itu. Oke, lalu yang keenam, teori disonansi kognitif, ya. Teori ini terjadi ketika seorang mengalami inkonsistensi, ya, antara pandangan atau perasaan dan tindakan yang dilakukan, ya, atau yang dikenal dengan bertentangan dengan hati nurani. Ini sangat berat, ya, jadi melawan hati nurani seperti itu. Ini disonansi kognitif. Oke, motivasi yang lain yaitu modelnya adalah motivasi positif dan negatif. Motivasi positif itu dorongan yang timbul bisa mendorong seorang melakukan tindakan mendekati objek. Kalau positif itu mendekati objek. Misalnya kalau orang lapar itu pasti akan ke rumah makan atau mencari makan, seperti itu. Itu motivasi positif. Kalau motivasi negatif
itu yang mengakibatkan seorang menjauh dari objek ya. Misalnya seorang yang tidak mau naik motor karena takut jatuh ya, dipaksa pun dia nggak mau, dia akan menjauh. Atau orang yang nggak bisa berenang disuruh masuk ke kolam renang pasti takut ya, pasti menjauh dari objek. Oke, motivasi yang lain yaitu motivasi rasional dan emosional. Motivasi rasional itu jika seorang didorong oleh hal yang bersifat objektif dan ekonomis. Contohnya dalam membeli produk ya, konsumen pasti akan mempertimbangkan harga dengan manfaat ya. Lalu motivasi emosional adalah hal yang bersifat personal dan subjektif. Misalnya status sosial, rasa bangga, rasa takut dan sebagainya. Oke, itu saja materi hari ini. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.